say of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. Change my crying into dancing. My lips shall praise you now. Ooh, my lips shall praise you now. Ooh. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, from praising. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti
Bass Samuel Mali. Yeah. Here we go. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, yang ini hanya untukmu. Takkan berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Thank you, Lord. Sing with me and worship. He is worthy to be lifted up. Whoa. Come on, sing it out. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Oh, Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Hosanna. Choir, sing it out. Hosanna in the highest, the highest. Let our King, Hosanna. Oh, sing it again now. Hosanna in the highest. Let our King be lifted up. Oh, Hosanna, Hosanna.
lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher, be lifted higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, higher, be higher. Oh, Jesus, you be lifted higher, 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 be lifted higher. And our King be lifted up, and our King be lifted up. Come on. Let our King be lifted up. Oh, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Oh, Oke, shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus. Pada malam hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan untuk kita sepanjang minggu yang telah kita lalui. Bahkan sepanjang hari ini juga Tuhan sangat baik buat kita, pemeliharaan Tuhan. Dan bersyukur juga pada hari ini karena kita dapat bersama lagi, sekali lagi di dalam ibadah online kita, walaupun kita tidak bersama-sama di dalam ibadah seperti biasa yang kita adakan di dalam gedung gereja. Namun saya percaya bahwa kita dimanapun kita berada pada malam hari ini, saya percaya Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita pada malam hari ini. Ya, dengan itu kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan, pemeliharaan Tuhan bagi kita, dan perlindungan Tuhan daripada COVID yang ada pada hari-hari ini. Dan kita bersyukur karena perlindungan Tuhan bagi setiap pribadi, bahkan setiap keluarga kita. Dan pada malam hari ini mari kita datang kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Dan saya pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, dan kami bersyukur pada siang hari ini Tuhan, karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu buat kami pada malam hari ini. Dan kami bersyukur juga karena Tuhan sangat baik, pemeliharaan-Mu sepanjang minggu, sepanjang hari ini. Tuhan, Engkau telah memeliharakan kami, melindungi kami, dan menjauhkan kami dari segala kecelakaan, berbahaya di dalam setiap aktivitas kami juga ya Bapa. Dan kami juga bersyukur pada malam hari ini juga Tuhan, karena penyertaan-Mu sepanjang minggu yang telah kami lalui, bahkan sepanjang hari di dalam tahun yang baru ini juga Tuhan. Penyertaan-Mu sangat baik buat kami. Dan sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dan merendahkan diri kami di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami, bahkan mengakui segala dosa-dosa yang telah kami lakukan.
Dan kami berdoa supaya Tuhan mengampuni kami lewat semua segala dosa yang telah kami lakukan ya Bapa. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami berdoa khususnya bagi firman Tuhan yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu, dan biarlah kiranya Tuhan Engkau urapi khususnya hamba-Mu yang berbicara melalui firman-Mu, dan biarlah hamba-Mu menjadi berkat, saluran berkat bagi jemaat Tuhan yang ada di mana-mana pun pada malam hari ini. Dan supaya kami sama-sama diberkati melalui firman-Mu yang sangat memberkati kami, yang sangat memberi satu dorongan buat kami juga ya Bapa. Dengan itu Tuhan, hamba-Mu berdoa sepanjang pemberitaan firman-Mu ini, hamba-Mu berdoa supaya Tuhan memberkati kami dan memberkati setiap jemaat-Mu yang ada di mana-mana pun pada malam hari ini. Terima kasih Bapa di surga, hanya di dalam nama Yesus hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, pada malam hari ini kita datang dan bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan itu sangat baik buat kita sepanjang minggu yang telah kita lalui. Bahkan sepanjang hari ini Tuhan itu sangat baik ya, dan sangat melihat bagaimana kebaikan dan perlindungan Tuhan itu sangat baik bagi kita pada hari-hari ini. Dan pada malam hari ini kita melihat firman Tuhan yang akan kita pelajari pada malam hari ini di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ya. Mari kita melihat di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ya. Garis tebal di atas itu adalah Yesus diilu-ilukan di Yerusalem. Keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus datang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut hai putri Sion, lihatlah rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia dan bahwa mereka telah melakukan juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Ya, pada malam hari ini kita telah membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19 ya. Dan daripada ayat firman Tuhan ini, di mana kita melihat bahwa seperti mana garis tebal di atas itu adalah di mana Yesus dielulukan di Yerusalem. Ya, kalau kita melihat dari perjalanan cerita ini, di mana cerita ini membawa kita kepada bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan, ya, bagaimana kita sebagai jemaat Tuhan melihat penyertaan dan di mana kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan di mana kita juga menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Bahkan kita juga melihat bagaimana bahwa di mana kita sebagai orang-orang percaya itu mengimani bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Nah, kalau kita melihat di dalam
firman Tuhan ini, ya, kita belajar satu tema, ya, yang saya bawa untuk kita pada malam hari ini, yaitu tema yaitu Hosana, ya. Jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, ya, mungkin kita pernah mendengar, ya, kata tolong, ya. Pada dasarnya manusia hidup membutuhkan pertolongan orang lain, ya, di mana kita melihat bahwa kita sebagai manusia, di mana kita membutuhkan pertolongan daripada orang-orang lain, ya, melalui di mana kita senantiasa mendengar kata tolong ini, ya, di mana manusia juga tidak hidup sendirian, ya. Kalau kita melihat bahwa kita sebagai manusia, kita tidak boleh hidup bersendirian tanpa ada pertolongan daripada orang-orang lain, ya, di mana kita melihat bahwa kita ini adalah manusia, ya, manusia makhluk sosial, ya. Kalau kita melihat bahwa dengan menerima pertolongan manusia akan belajar kita menghargai bagaimana kita dapat menghargai orang lain, ya. Dengan menerima pertolongan manusia akan juga akan sadar bahwa tidak ada dapat yang disombongkan di dalam diri kita, ya, di dalam dirinya, ya. Kalau kita melihat bahwa kalau kita melihat pertolongan orang lain bagi kita, ya, bagaimana kita menghargai pertolongan orang lain juga di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat bahwa kata tolong ini juga terdapat di dalam kisah Alkitab ketika Yesus dielulukan, ya, seperti mana ayat firman yang telah kita baca, ya. Saat Yesus sampai di Yerusalem, ya, kita melihat ayat firman Tuhan yang telah kita baca, ya. Di sana orang-orang mengatakan Hosana kepada Yesus. Nah, kalau kita melihat ini adalah satu kata yang penting, ya, yang mau kita bahaskan adalah Hosana. Kalau kita melihat di dalam firman Tuhan ini, Hosana. Kata Hosana ini seringkali kita kaitkan dengan lagu, di mana kita lagu, ya, di dalam gereja, di mana kita senantiasa lagu Hosana, Hosana, seperti itu, ya. Namun sesungguhnya kata Hosana adalah suatu bentuk jeritan permintaan tolong, ya. Kalau kita melihat bahwa kata Hosana adalah satu jeritan, ya, permintaan tolong, ya, di mana kita sebagai jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Yesus Kristus, ya, kenapa orang Israel meminta tolong kepada Yesus, ya, dan mengapa kata Hosana begitu menggoncangkan, ya. Kalau kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, ya, di mana kita senantiasa memerlukan Tuhan, ya, di mana kita meminta tolong daripada Yesus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Bahkan kita juga seringkali menyanyikan, menaikkan pujian kita melalui Hosana, ya, yang menggoncangkan, di mana kita melihat bagaimana kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, tentang Hosana ini, ya. Mengapa kata Hosana begitu menggoncangkan? Yang pertama kita lihat di sini adalah pernyataan jujur bahwa kita memerlukan, ya, di mana kita memerlukan, ya, pernyataan di mana kata Hosana begitu menggoncangkan karena kita jujur bahwa kita memerlukan, ya, di mana kita melihat bahwa orang Israel tidak lagi meminta tolong kepada orang Farisi, ya. Kalau kita melihat bahwa orang Israel tidak lagi, di mana mereka tidak lagi meminta tolong kepada orang Farisi, sebab mereka kecewa kepada orang Farisi, ya, sebab orang Farisi hanya dapat berbicara tapi tidak dapat berbuat apa-apa, ya, untuk menyelamatkan mereka daripada jajahan Romawi pada saat itu, ya. Kalau kita melihat cerita ini, jadi mereka berharap Yesus melakukannya. Ya, ini kita melihat bahwa konsep keselamatan mereka sebenarnya salah dan konsep keselamatan kita, ya. Kalau kita melihat daripada ayat firman Tuhan ini,
belajar daripada orang-orang Israel yang tidak meminta tolong kepada orang Farisi. Begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari ini. Kita sebagai orang yang percaya, ya, di mana kita bukan hanya kita meminta pertolongan daripada orang-orang lain, dan melainkan kita juga perlu di mana kita memerlukan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita, di dalam apapun keadaan kita pada hari-hari ini. Kita hanya memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita, seperti mana orang Israel, ya, di mana mereka tidak meminta tolong kepada orang Farisi, ya, karena orang Farisi, ya, mereka kecewa dengan keadaan orang-orang Farisi, karena orang Farisi hanya berbicara tapi tidak melakukannya dan tidak berbuat apa-apa. Begitu juga dengan kita, ya, kalau kita hanya boleh minta pertolongan daripada orang-orang lain untuk menolong kita, untuk menasihati kita di dalam situasi keadaan kita, ya, namun kita juga memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seperti mana kita penyertaan jujur, ya, bahwa kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Yang kedua kita lihat di sini adalah penyertaan jujur bahwa kita mengimaninya. Ya, di mana kita melihat di sini orang Israel, ya, di mana orang Israel ini meyakini bahwa Yesus yang dapat menyelamatkan mereka. Nah, kalau kita melihat bahwa orang Israel di mana mereka meyakini bahwa Yesus yang dapat menolong mereka, bahkan menyelamatkan mereka. Ini di mana penyertaan bahwa kita mengimani. Ya, apabila kita mengimani apa yang kita kehendaki di dalam kehidupan kita, ya, kita melihat bahwa penyertaan Tuhan itu dan pertolongan Tuhan itu sepertinya kita memerlukan pertolongan Tuhan. Dan apabila kita mengimani sesuatu itu, ya, mesti di mana kita melihat bahwa kita akan melakukannya dengan baik. Ya, seperti mana kita mengimani sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita. Sepertinya kita berdoa bagi orang-orang yang sakit. Ya, apabila kita mengimani doa kita dengan iman kita kepada Tuhan, ya, maka orang yang sakit juga disembuhkan. Seperti mana kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini. Sebab Yesus memberikan tanda-tanda ajaib, ya, dalam pelayanannya. Di mana kita melihat di dalam ayat yang ke-17. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika itu memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberikan kesaksian tentang dia. Sebab itu orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia membuat mukjizat itu. Nah, kalau kita melihat bahwa sebab Yesus memberi tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya, sehingga mereka yakin bahwa Yesus dapat menyelamatkan mereka. Nah, begitu juga dengan keadaan kita pada hari-hari ini, ya, di mana kita melihat apabila kita mengimani sesuatu di dalam kehidupan kita, dan kita melihat bahwa Yesus akan memberikan keajaiban dalam kehidupan kita. Nah, seperti mana Yesus melakukan keajaiban di dalam pelayanannya, begitu juga dengan kita sebagai orang-orang yang percaya, di mana kita pada hari-hari ini juga, ya, kita mau melihat bagaimana kita dapat menyelamatkan seseorang daripada kehidupannya yang sukar untuk dia lepasi di dalam kehidupannya. Seperti mana kita melihat bahwa Yesus memberi kepada tanda-tanda ajaib dalam pelayanannya, sehingga mereka yakin bahwa Yesus dapat menyelamatkan mereka, ya. Karena kita percaya bahwa di dalam kehidupan ini kita hanya bergantung dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita mengimani sesuatu apa yang kita inginkan di dalam kehidupan ini, dan kita percaya bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita daripada keadaan-keadaan
bahkan daripada situasi yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ya. Yang ketiga, kita lihat di sini di mana penyertaan jujur bahwa kita mendapatkan Tuhan sebagai penguasa tinggi. Yang di mana kita mendapatkan Tuhan itu di dalam kehidupan ini, bahwa Dia adalah Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengatakan Hosana, ya, bukan hanya sekadar kita jeritan hati kita bahwa kita sedang mengalami kesulitan, namun sebuah jeritan hati kita itu berkata, Tuhan, kami membutuhkan Engkau, mengimani Engkau, dan menempatkan diri kami pada sebuah keyakinan bahwa apapun yang Tuhan lakukan adalah perbuatan yang terbaik dalam hidup kami. Inilah satu jeritan kita. Ya, ketika kita mengatakan Hosana di dalam kehidupan ini, bukan hanya sekadar kita jeritan hati kita bahwa kita sedang mengimani kesulitan, namun sebuah jeritan hati untuk berkata, di mana Tuhan, kami membutuhkanmu, di mana kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ya, ketika kita mengatakan Hosana, bukan hanya sekadar jeritan hati bahwa kita sedang mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita, ya, di mana Tuhan kami membutuhkan Engkau, mengimani Engkau, dan menempatkan diri kami pada sebuah keyakinan, ya, di mana kita dapat mendapatkan mengimani diri kita pada sebuah keyakinan bahwa apapun yang Tuhan lakukan adalah perbuatan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, di mana kita membutuhkan Yesus, memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita mengimani Dia, di mana kita menempatkan Dia di dalam diri kita. Ya, karena kita tahu bahwa perbuatan yang terbaik adalah di mana kita melihat bahwa Tuhan melakukan perbuatan yang terbaik di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita mungkin sedang mengalami pergumulan hidup. Ya, pada hari-hari ini, ya, mungkin ada banyak permasalahan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam keluarga kita. Ya, kadang-kadang membuat kita tidak mampu ataupun membuat kita tidak dapat mampu untuk mengatasi semua masalah-masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Namun kita harus berbuat di mana kita meminta tolong, ya, hanya kepada Yesus yang dapat membantukan kita, di mana kita datang kepada Tuhan karena kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita mengimani, di mana kita dapat menyatakan, ya, di mana kita dapat menempatkan Tuhan itu di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan, ya, bahwa diri kita adalah sumber pertolongan daripada Dia. Ya, bahwa diri kita ini adalah sumber pertolongan daripada Tuhan. Ya, dan akan menolong kita dalam segala permasalahan, ya, segala kesulitan yang kita hadapi di dalam kehidupan ini. Ya, kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Apabila kita mengatakan, ya, ketika kita mengatakan Hosana, ya, kalau kita melihat, dan saya juga diberkati melalui kata ini Hosana, ya, karena kita melihat bahwa Hosana ini, apabila kita mengatakan Hosana, bukan hanya sekadar kita jeritan hati kita
bahwa kita sedang mengalami kesulitan, namun sebuah jeritan hati untuk berkata, di mana kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan kita mengimani Tuhan. Bahkan kita juga menempatkan diri kita, ya, pada sebuah keyakinan bahwa apa yang Tuhan lakukan adalah perbuatan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini yang memberi satu kekuatan bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, di mana kita melihat daripada tema firman Tuhan yang telah kita belajar pada malam hari ini, ya, Hosana. Ya, apabila kita mengata Hosana, ya, seperti nyanyian Hosana yang seringkali kita nyanyikan di gereja di mana-mana pun, ya, kalau kita melihat bahwa banyak orang mengatakan Hosana seperti itu, di mana Hosana ini, ya, satu sekadar di mana kita melihat bahwa ketika kita mengata Hosana, ya, bukan hanya sekadar kita jeritan hati bahwa kita sedang melihat bagaimana kita menghadapi kesulitan di dalam kehidupan kita, ya. Sebuah jeritan hati untuk berkata, ya, satu kata-kata di mana kita membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di mana kita mengimani, bahkan kita juga menempatkan diri kita kepada Tuhan, ya, dengan sebuah keyakinan bahwa apapun yang Tuhan lakukan dan adalah perbuatan yang terbaik bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Ya, kalau kita melihat daripada firman Tuhan ini, ya, memberi satu kekuatan bagi kita sebagai orang-orang yang percaya pada hari-hari ini. Saya percaya bahwa kita pada hari-hari ini membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, banyak juga ya, di mana kita seringkali membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat pada hari-hari ini di mana kita melihat keadaan kita, ya, keadaan kita pada hari-hari ini, kita di mana kita khawatir dan takut akan COVID yang ada pada hari-hari ini. Dan saya percaya bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, marilah kita datang kepada Tuhan, di mana kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di mana kita melihat bahwa penyertaan jujur bahwa kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan juga di mana kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat daripada ketiga poin yang telah kita belajar ini, di mana kita melihat bahwa kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita. Apabila kita membutuhkan Yesus di dalam kehidupan kita, di mana kita mengimani segala kesulitan, segala masalah yang kita hadapi itu di dalam iman, di dalam doa kita kepada Tuhan, dan juga di mana kita menempatkan diri kita, ya, sebagai keyakinan kita, di mana kita juga menempatkan diri kita sebagai keyakinan kita kepada Tuhan, ya, menempatkan Tuhan itu sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita melihat bagaimana kebaikan Tuhan, ya, kalau kita melihat bahwa firman Tuhan yang telah kita pelajari pada malam hari ini memberi satu kekuatan bagi kita. Apabila kita mengatakan Hosana, di mana kita memerlukan Tuhan, di mana kita mengimani, bahkan di mana kita menempatkan Yesus, ya, di mana kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang percaya, tak perlulah kita takut dan tak perlu kita khawatir dalam kehidupan ini. Maka apabila kita menghadapi hal-hal yang seperti itu, kita datang kepada Tuhan. Seperti mana firman Tuhan mengatakan untuk kita pada hari ini yang telah kita pelajari, di mana kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Bahkan di mana kita juga mengimani, ya, kita juga mengimani. Bahkan di mana kita juga memerlukan dan menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan ini. Ya, itulah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini. Dan sebelum itu kita berdoa,
Ya, kita berdoa khususnya bagi hari-hari yang ke depan ini, supaya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, naungan Tuhan, dan berkat Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya, kita hanya memerlukan Yesus di dalam kehidupan ini. Ya, apabila kita berdiam diri dan mengambil masa di mana kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, di mana kita mengatakan Hosana, di mana kita melihat satu jeritan kita, di mana kita memerlukan Yesus di dalam kehidupan kita, dan di mana kita mengimani dan di mana kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan ini, yang menguasai kita, yang melindungi kita. Ya, dan mari kita datang kepada Tuhan. Ya, jika ada jemaat Tuhan yang merasa kesulitan, masalah di dalam kehidupannya, dan mari datang kepada Tuhan. Dan seperti mana firman Tuhan mengajarkan kita pada malam hari ini, ya, di mana firman Tuhan ini memberi satu dorongan bagi kita, ya, supaya kita memerlukan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahkan di mana kita juga mengimani, bahkan menempatkan Tuhan sebagai penguasa tertinggi di dalam kehidupan ini. Dengan itu, mari kita berdoa supaya Tuhan melindungi kita sepanjang minggu ke depan ini, baik yang bekerja, begitu juga dengan anak-anak kita yang sedang sekolah, ada yang mengikuti online, dan ada juga yang pergi sekolah. Dan begitu juga dengan kita juga berdoa bagi setiap keluarga-keluarga kita, ya, baik apapun keadaan kita pada hari-hari ini, namun kita percaya bahwa perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita sepanjang minggu ke depan ini, ya, melindungi kita, menjauhkan kita daripada kecelakaan, menjauhkan kita daripada berbahaya, bahkan perlindungan Tuhan senantiasa menyertai kita. Ya, baik pergi dan balik kita, pergi ke kerja, dan kita terus berdoa supaya Tuhan memberkati semua. Dan kita juga tidak lupa terus berdoa bagi setiap pelajar-pelajar kita, baik yang di dalam percutian pada hari-hari ini juga kita doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Begitu juga yang sudah menghabiskan kuliah mereka, dan dimanapun mereka pada hari-hari ini, baik yang bekerja, baik itu juga yang sambung kuliah mereka. Dan kita terus berdoa karena mereka adalah anak-anak rohani kita, ya, maka itu kita terus membawa mereka di dalam doa supaya Tuhan memberkati mereka. Dan kita tidak lupa juga terus berdoa bagi keadaan kita pada hari-hari ini, ya, bagi keadaan COVID yang sedang naik di Johor ini, ya, kita doakan supaya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan. Ya, kita juga berdoa bagi frontliner supaya Tuhan memberi kekuatan, kesehatan bagi mereka juga, ya, di dalam mereka menjalani tugas mereka. Begitu juga dengan bencana banjir di mana-mana pun berada pada hari ini, ya, kita doakan supaya Tuhan memberi pertolongan bagi mereka, ya, dan memberi penghiburan bagi orang-orang yang sedang mengalami masalah yang berat pada hari-hari ini juga. Ya, kita terus berdoa pada hari ini. Ya, kita tidak lupa berdoa bagi keluarga kita, ya, keluarga kita yang di kampung. Kiranya Tuhan memberkati mereka, melindungi mereka, ya, apapun keadaan mereka pada hari ini. Namun kita percaya Tuhan sentiasa menjaga keluarga kita, ya. Dengan itu mari kita berdoa. Saya pimpin kita di dalam doa. Bapa di sorga, pada malam hari ini Tuhan, kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena kebaikan-Mu, penyertaan-Mu buat kami sepanjang pemberitaan firman Tuhan yang telah kami sampaikan, dan kami merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan ini, pertolongan-Mu dan berkat Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu yang memberi satu kata-kata Hosana bagi kami pada hari ini, di mana kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bahkan kami dapat mengimani dan kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan
penguasa yang tertinggi di dalam kehidupan kami. Maka itu Tuhan, kami mengandalkan Tuhan terus di dalam kehidupan ini. Bahkan kami terus mengingatkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini juga ya Bapa. Dan hamba-Mu terus berdoa bagi jemaat Tuhan. Pada hari-hari ini kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka, baik dimanapun jemaat Tuhan berada pada hari-hari ini. Kami terus doakan, hamba-Mu terus berdoa supaya jemaat Tuhan diberkati Tuhan, perlindungan, bahkan senantiasa melindungi setiap keluar masuk kami juga ya Bapa. Bahkan kami terus berdoa bagi anak-anak kami yang sudah bersekolah, mulai bersekolah, bahkan online. Dan kami doakan juga Tuhan supaya Tuhan memampukan mereka, beri kemampuan dan hikmat yang dapat surgawi buat anak-anak kami di dalam pembelajaran mereka. Begitu juga dengan keluarga, mak bapak kami juga Tuhan, kami doakan juga Tuhan Engkau terus memberkati mereka di dalam apapun keadaan mereka pada hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan Engkau berkati setiap keluarga-keluarga kami ya Bapa di surga. Dan kami terus berdoa bagi setiap pelajar-pelajar kami yang telah keluar daripada kuliah mereka, baik UITM, UNIKL dan Politeknik yang ada, bahkan KPJ. Dan namun kami percaya Tuhan Engkau memberkati mereka. Jika mereka di dalam pekerjaan mereka pada hari-hari ini, berkati mereka Tuhan. Dan jika mereka meneruskan kuliah mereka juga Tuhan, kami doakan Tuhan Engkau akan memberkati mereka juga. Bahkan yang belum habis belajar juga Tuhan, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka di dalam ujian mereka juga Tuhan, kami doakan. Dan kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati setiap usaha mereka sebagai pelajar, bahkan sebagai anak-anak rohani kami juga ya Bapa. Begitu juga Tuhan, kami terus berdoa pada malam hari ini. Dan kami berdoa bagi sepanjang minggu ke depan ini Tuhan, kami doakan Tuhan lindungi setiap jemaat-Mu yang bekerja, baik yang pergi dan balik bekerja. Kami doakan menaiki motor, menaiki kereta, kami doakan perlindungan Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami ya Bapa, supaya kami senantiasa dalam keadaan yang baik-baik untuk melakukan tugas kami ya Bapa. Dan kami tidak lupa juga Tuhan terus berdoa bagi keadaan Corona COVID pada hari-hari ini juga Tuhan, dan semakin menakutkan kami. Dan namun kami percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang senantiasa melindungi kami daripada ancaman ini Tuhan, dari segala penyakit ini juga Tuhan. Dan namun kami percaya Tuhan perlindungan-Mu bagi setiap kami ya Bapa, baik keluar kami percaya Tuhan Engkau senantiasa menaungi kami, melindungi kami, supaya kami tidak dijangkiti daripada penyakit ini ya Bapa di surga. Dan begitu juga Tuhan, kami juga terus berdoa bagi frontliner supaya Tuhan memberkati mereka, beri kesehatan, beri kekuatan kepada mereka, dan beri kekuatan yang ekstra bagi mereka supaya mereka dapat melakukan tugas mereka dengan baik juga ya Bapa. Dan namun kami terus berdoa juga ya Bapa bagi bencana banjir pada hari-hari ini. Kami doakan di mana-mana pun keadaan banjir pada hari-hari ini Tuhan. Dan namun kami doakan supaya Tuhan memberi kelegaan bagi setiap orang-orang yang kena banjir ini juga Tuhan, supaya mereka juga diberi penghiburan ya melewat banjir. Dan namun kami percaya Tuhan pertolongan-Mu bagi setiap keluarga-keluarga yang mengalami bencana banjir ini Bapa, dilindungi, diberi semangat yang baru untuk menjalani kehidupan mereka juga ya Bapa. Bahkan kami juga terus berdoa juga pada malam hari ini. Dan namun kami percaya bahwa kami mempunyai keluarga yang sayang kepada kami. Dan kami terus berdoa bagi mereka, mak bapak kami yang jauh daripada kami Tuhan. Dan walaupun kami lama tidak berjumpa seperti itu, namun kami percaya hanya dengan doa yang mendekati kami dengan-Mu ya Bapa, dan supaya mereka dalam keadaan yang baik-baik. Dan apapun keadaan mereka pada hari-hari ini, baik tugas harian mereka, kami doakan Tuhan senantiasa memberkati mereka. Dan kami terus doakan juga pada malam hari ini ya Bapa, terus berdoa bagi hari-hari yang depan ini. Kami doakan Tuhan Engkau berkati seluruh jemaat Tuhan yang ada
baik yang di Singapura, baik itu juga yang di Johor. Tuhan berkati semua dan lindungi kami supaya kami sentiasa dalam keadaan yang baik-baik. Begitu juga dengan gedung gereja yang ada pada hari ini. Tuhan, kami doakan Tuhan lindungi gedung ini ya Bapa. Engkau yang akan memagari semua supaya segala ancaman daripada kuasa-kuasa kegelapan, bahkan daripada orang-orang lain juga Tuhan, kami doakan supaya Tuhan kuasa-Mu yang ada, yang melindungi gedung gereja yang ada pada hari ini, dan supaya semuanya di dalam perlindungan Tuhan. Semua harta benda yang kami miliki juga Tuhan, Engkau lindungi semua supaya semuanya dalam perlindungan. Terima kasih Bapa di surga, dan kami bersyukur dan berterima kasih karena kebaikan-Mu, pertolongan-Mu yang dari awal, pertengahan hingga selesai acara kami. Dan kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sangat baik buat kami. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Oke.